Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari yang indah ini kita bersyukur setelah istirahat malam hari Tuhan sudah tolong kita, dan pada pagi hari ini sebelum melakukan kegiatan kita, dan terlebih dahulu kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, beribadah kepada Allah yang hidup dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan serta menaikkan doa dan permohonan kita kepada Allah. Ini adalah sesuatu hal yang baik ya. Dan pembacaan firman Tuhan hari ini dari Yeremia pasal 32, kita melihat bagaimana Yeremia harus mengalami penderitaan ya karena menyampaikan kebenaran ya, dan dia siap menerima itu semua dan tetap menyampaikan kebenaran karena dia tahu itu firman. Nah, ironisnya memang Raja Zedekia yang tidak mau mendengar firman Tuhan, bahkan menuduh Yeremia telah mengatakan sesuatu yang tidak baik ya. Di ayat pertama firman Tuhan berbunyi demikian. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia dalam tahun yang ke-10 pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda. Itulah tahun yang ke-18 pemerintahan Nebukadnezar. Pada waktu itu tentara Raja Babel mengepung Yerusalem dan Nabi Yeremia ditahan di pelataran penjagaan yang ada di istana Raja Yehuda. Nah, mengapa Yeremia ditahan dan siapa yang menahan? Ternyata yang menahan adalah Raja Zedekia ya. Di ayat 3, sebab Zedekia Raja Yehuda telah menahan dia di sana dengan tuduhan, mengapa engkau bernubuat? Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel, supaya ia mendudukinya. Zedekia Raja Yehuda tidak akan luput dari tangan orang Kasdim, melainkan pasti akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel. Sehingga ia berbicara dengan dia mulut sama mulut dan melihat dia mata sama mata. Zedekia akan dibawa ke Babel, dan di sanalah ia akan tinggal sampai aku memperhatikannya. Demikianlah firman Tuhan. Apabila kamu berperang melawan orang Kasdim itu, kamu tidak akan beruntung. Berkatalah Yeremia, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sesungguhnya Hanamel anak Salum pamanmu akan datang kepadamu dengan usul, membelilah ladangku yang di Anatot itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak tebus untuk membelinya. Kemudian sesuai dengan firman Tuhan datanglah Hanamel anak pamanku kepadaku di pelataran penjagaan dan mengusulkan kepadaku, belilah ladangku yang di Anatot di daerah Benyamin itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak milik dan hak tebus, belilah itu. Maka taulah aku bahwa itu adalah firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat yang pertama memang Yeremia kita melihat harus siap menghadapi penderitaan karena menyatakan kebenaran, dan dia ditahan oleh Raja Zedekia karena dia menyampaikan kebenaran. Nah, persoalan berita yang disampaikan itu adalah tentang Zedekia sendiri yang akan ikut tertawan ya, dan umat itu akan dibawa ke Babel, dan Zedekia tidak menerima ya hal ini. Jadi dia berkata, mengapa engkau bernubuat demikian? Jadi ini sesuatu yang tidak perlu dicontoh ya, tindakan Zedekia ini ya, yang melawan firman Allah, yang tidak percaya kepada firman Allah, tidak percaya kepada nabi yang benar. Memang waktu itu ada nabi-nabi yang lain, nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu menubuatkan hal yang baik-baik saja, semua damai, semua baik gitu ya. Sementara Nabi Yeremia menyampaikan berita yang tidak nyaman. Ya, Zedekia tentu tidak merasa nyaman ya, karena dia diberitahu bahwa akan dibuang ke Babel. Dan menarik di sini juga kita lihat bahwa ketika mereka melawan nanti, mereka tidak akan sanggup ya. Tuhan katakan bahwa mereka tidak akan sanggup melawan Raja Babel. Apabila kamu berperang melawan orang Kasdim itu, kamu tidak akan beruntung. Jadi udah diberitahu. Tetapi lagi-lagi kita melihat bagaimana
seseorang yang tidak mau mendengar firman Allah selalu melakukan sesuatu menurutnya, ya atas kemauannya sendiri. Nah, nanti mereka akan melawan ya pasukan dari Babel dan mereka akan banyak yang terbunuh. Nah, Zedekia sendiri akan diangkut ke Babel dan juga akan dibunuh nanti di sana. Dan jadi firman Tuhan ini ya dan amin. Nah, menjadi perenungan kita bagaimana seseorang yang mempertahankan kebenaran atau menyampaikan kebenaran harus siap menerima risiko. Ya, itu yang pertama kalau kita lihat di sini, Yeremia ya mengalami penderitaan, dituduh mengatakan sesuatu yang tidak baik, ya, dan mengalami perlakuan yang tidak baik dari Zedekia, dan ini dia siap. Nah, bagian yang kedua kita melihat ketika Tuhan menyuruh untuk membeli tanah di Anatot melalui saudaranya, sepupunya yang datang, ya, anak pamannya yang datang menjual tanah mereka, dan yang berhak membeli adalah Yeremia. Nah, akhirnya memang kita melihat nanti akan dibeli. Apa artinya? Nah, bahwa ya tanah itu akan menjadi milik Israel, yaitu berbicara nanti tanah atau daerah mereka, Israel, Yerusalem, yang akan diporak-porandakan, ya. Kemudian umat itu akan terbuang ke Babel, tetapi nubuatan melalui Yeremia membeli tanah di Anatot yang menunjukkan bahwa itu sudah terbeli, itu pasti milik Tuhan, ya, dan diberikan kepada umat, pasti milik umat. Tetapi masalahnya belum mereka langsung dapat menikmati tinggal di sana. Maka dikatakan waktu nanti dia beli, ada panggil tua-tua, tanda tangan, dan dimasukkan ke apa dikatakan tempat yang aman, ya, yang baik supaya bisa tahan lama. Ya, dikatakan di sini di ayat 11, lalu aku mengambil surat pembelian yang berisi syarat dan ketetapan itu, baik yang dimeteraikan maupun salinannya yang terbuka. Kemudian aku memberikan surat pembelian itu kepada Baruk bin Neria bin Maseya di depan Hanamel anak pamanku, di depan para saksi yang telah menandatangani surat pembelian itu, dan di depan semua orang Yehuda yang ada di pelataran penjagaan itu. Di depan mereka aku memerintahkan kepada Baruk, kataku, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, ambillah surat-surat ini, baik surat pembelian yang dimeteraikan itu maupun salinan yang terbuka ini, taruhlah semua itu di dalam bejana tanah supaya dapat tahan lama. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, rumah, ladang, dan kebun anggur akan dibeli pula di negeri ini. Ya, jadi semua akan dipulihkan kembali, itu artinya, ya. Jadi walaupun nanti mereka terbuang, semua akan dipulihkan. Nah, kira-kira apakah ya bisa itu terlaksana? Nah, di ayat 16, sesudah kuberikan surat pembelian itu kepada Baruk bin Neria, berdoalah aku kepada Tuhan. Nah, ini doa Yeremia kepada Tuhan setelah melakukan transaksi itu, pembelian tanah itu, ya. Di ayat 17, ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang, tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Nah, jadi disinilah Yeremia kembali memandang kepada Allah, berdoa di depan para tua-tua, para saksi, bahwa sesungguhnya Tuhan Allah ya sanggup melakukan segala sesuatu. Jadi kalau nanti mereka sudah terbuang ke Babel tetapi akan kembali lagi ke Yerusalem, ya, Yeremia percayakan hal itu. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ya. Di ayat 18 berkata, Engkaulah yang menunjukkan kasih setiamu kepada beribu-ribu orang dan yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya yang datang kemudian. Ya Allah yang besar dan perkasa, namamu adalah Tuhan semesta alam, besar dalam rancanganmu dan agung dalam perbuatanmu. Matamu terbuka terhadap segala tingkah langkah anak-anak manusia, dengan mengajar setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya, dengan mengganjar setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya dan sesuai dengan buah perbuatannya.
engkau memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di tanah Mesir sampai kepada waktu ini kepada Israel dan kemudian dan kepada umat manusia sehingga engkau membuat nama bagimu seperti yang ternyata pada waktu ini. Jadi Yeremia menunjukkan di sini bagaimana kedahsyatan Allah. Jadi Allah itu hebat, dahsyat, luar biasa. Nah, Allah itu yang membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Allah itu yang menuntun mereka dengan tangan yang teracung, dengan kekuatan. Jadi kalau Tuhan mengatakan bahwa mereka akan kembali nanti, akan membeli ladang lagi, akan bekerja, akan mengalami damai sejahtera di Yerusalem, nah itu pasti bisa terjadi. Karena bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah disinilah ya Yeremia menyampaikan kepada umat itu bahwa apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang diberitahukan oleh Allah, apa yang difirmankan itu pasti terjadi. Nah persoalan memang pada umat yang tidak mudah percaya, walaupun secara sejarah mereka melihat apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia itu benar, bahwa Allah Maha Kuasa telah membawa mereka keluar dari tanah perbudakan itu. Lagi-lagi kita melihat di sini kekerasan hati. Itu sebabnya umat itu disebut dengan sebutan bangsa yang tegar tengkuk, ya. Tetap saja mereka tidak taat, ya. Sebagian taat, ya, di mana mereka menyerah nanti kepada Babel, tetapi sebagian tidak. Mereka melawan dan merasa diri hebat dan tidak benar apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Bagaimana mungkin kita mengalah saja dan mau ditawan? Kita harus berperang. Nah, tetapi bagi mereka yang berperang, mereka akan mengalami kematian. Hanya mereka yang mau mengikuti firman Allah, ya, mendengar suara Tuhan melalui Nabi Yeremia supaya mereka menyerah saja dan biarkan tertawan. Sebab Tuhan tetap memelihara mereka sekalipun nanti tertawan, dan waktu yang telah Tuhan tetapkan mereka akan kembali, ya, ke Yerusalem. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apa yang difirmankannya iya dan amin. Ya, kadang-kadang kesulitan kita untuk menerima kebenaran firman adalah ketika kita harus masuk dalam masa sukar. Bagaimana mungkin ini Tuhan berbuat baik kepada saya? Nah, ini dalam kitab Yeremia kalau kita baca, tema ini sangat kuat sekali, ya. Jadi di dalam kesesakan, penderitaan umat, sesungguhnya Tuhan mengasihi, dan memang mereka harus melewati masa sukar. Ketika kita melewati masa-masa sukar, Tuhan tetap bersama dengan kita. Tuhan tidak tinggalkan kita, bahkan Tuhan sanggup memulihkan kita. Percayalah kepada firman, percayalah kepada Allah bahwa Allah sanggup memberi yang terbaik bagi kita. Seperti Yeremia tadi berdoa kepada Tuhan, mengakui bahwa ya tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Ya, ini pernyataan daripada Yeremia, ya, di dalam doanya kepada Allah, dan dia mau taat, ya. Dia mau taat, dia mau mengikuti perintah daripada Tuhan, walaupun ada risiko, ya, ada penderitaan, ada harga yang harus dibayar. Dia siap karena dia tahu Allah adalah Tuhan yang berkuasa, ya, Tuhan yang layak disembah, dan bagi dia tidak ada yang mustahil. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, percayalah bagi Allah kita tidak ada yang mustahil. Kalaupun kita harus melewati masa sukar oleh karena kebenaran seperti Nabi Yeremia, mari kita hadapi. Ya, jangan berputus asa, ya, jangan menyesali keadaan, ya. Jangan sampai berkata, mengapa tadi saya menyampaikan kebenaran kepada dia, akhirnya dia membenci saya. Ya, jangan sampai berkata seperti itu. Tetapi katakan, aku siap menerima perlakuan dari orang lain ketika dia tidak menerima kebenaran itu. Tetap saya harus sampaikan kebenaran. Ya, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, tidak selalu Tuhan membawa kita pada situasi sulit. Ada kalanya Tuhan akan membawa kita juga dalam situasi yang nyaman, damai, sentosa.
Kiranya Tuhan memberkati kita,